semuanya. Hari ini seperti biasa, kayak nggak ada kerjaan lain selain main-main sama Kayak sih. Ngajak main dia keluar, masak. 2 hari ini tuh nggak kemana-mana, di dalam rumah aja karena lagi ngedrop banget, lagi pilek, demam gitu. Kemarin sih sempat memang hari apa ya, last week kita udah swab sih, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kayak cuma regular flu aja. Di sini gue mau cerita tentang enak nggak sih tinggal di Denmark. Klasik ya, klasik tapi kayaknya bermakna banget. To be honest, sejujurnya enakan di Indonesia, apalagi kan udah punya anak. Si kayak umur segini tuh lagi yang aktif-aktifnya gitu, lagi pengen keluar sana sini, terus ya capek sendiri sih kalau tinggal di Denmark ataupun di luar negeri tuh. Yang pertama, kita tuh benar-benar harus rajin, harus telaten, harus kreatif, harus mandiri. Itu sih kuncinya. Yang kalau dicerita dari awal, dulu tuh gue tuh di Indonesia tuh malas kayak ngapain. Apalagi di Jakarta tuh kan enak banget tinggal sama nyokap, ada yang ngebantuin. Waktu kita 2 tahun, enggak, setahun kemarin aja pas kita balik tuh enak gitu, nyokap ngebantuin, malah suruh tidur siang gitu kan. Nah kalau di sini yang bener-bener, apalagi laki gue kan kerja di luar kota, jadi Senin sampai Kamis tuh bener-bener di luar kota gitu. Jadi Kamis malam baru pulang, jadi gue bener-bener sendiri. Untungnya, enaknya di sini tuh kayak tuh udah ke daycare, atau nanti sebentar lagi dia kayak ke playgroup gitu. Jadi kayak misalkan pagi dari mulai jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 maksimal. Jadi gue banyak waktu gitu, banyak waktu, dan saking banyak waktunya kadang gabut. Terus juga nggak enaknya tuh kalau lu nggak bisa nyetir. Kayak contohnya gue nggak bisa nyetir, dan untuk dapetin untuk belajar nyetir itu sama SIM itu butuh proses yang lama dan mahal banget, Bo. Yang sampai sekitar, kalau dirupiahkan ya, kita berapa ya, kayak 25 sampai 30 jutaan gitu. Itu termasuk belajar nyetir dari nol sampai dapat SIM kayak gitu. Dan untuk mendapetin SIM-nya tuh yang nggak segampang itu, jadi harus kayak dites lu berkali-kali sama polisi, sama instrukturnya juga kayak gitu. Terus ya itu sih tambah lagi kalau musim dingin, yang nggak tahan banget musim dingin tuh ya. Kayak kemarin kan yang musim salju kayak gitu, awalnya sih enak gitu, enjoy banget, wah enak gitu kan, saking norak dan pertamanya buat kita. Tapi seminggu setelah itu malah demam kan, meriang kayak sekarang kayak gitu. Terus nggak enaknya lagi tuh, kok lagi pengen makan makanan Indonesia, especially nasi Padang, Bo. Aduh maafkan ya, ini agak-agak sedikit annoying sih, rambut gue yang baru-baru tumbuh gitu. Nasi Padang atau makanan-makanan lainnya ya, dikarenakan kita memang harus rajin di sini, jadi harus apa-apa itu masak sendiri, punya ide sendiri. Dan untuk bahan makanan Asian itu atau Indonesian food itu, bahan-bahannya ya di sini mahalnya kayak surprise banget, kayak tempe, kangkung kayak gitu. Oh my godness, itu bener-bener kayak diamond kan. Kayak misalkan lu mau males masak gitu, apalagi kayak anak kosan gitu, malas masak deh, ada banyak aplikasi delivery kan, terus makanan juga macam-macam, pilihan sana sini. Aduh, apalagi kalau tinggal sama nyokap, tinggal mah mau makan ini udah ada ya kan. Udah kayak bener-bener ngerasa kayaknya homesick banget deh. Pengen banget pulang, tapi dengan kondisi yang sekarang ini jadi bener-bener nggak bisa deh kita. Jadi bener-bener harus stay dulu di sini
mudah-mudahan sih tahun ini kita bisa pulang atau mama bisa datang ke sini. Nggak enaknya lagi sambil bawa kayak soalnya nggak enaknya lagi itu bingung sama bahasanya. Gue belajar bahasa sini tuh break dulu karena kebetulan sambil kerja part time, jadi bener-bener berkomunikasi itu kalau misalkan lu ke supermarket ada sih. Dan untuk anak-anak muda atau misalkan kelahiran tahun 90 80-an sih masih bisa ngerti bahasa Inggris ya, tapi kayak pas lagi ketemu sama orang tua gitu kayak mau nyapa tuh paling ya gue bisa basicnya doang, tapi nggak sampai 100% gitu. Dan susah untuk nyari kerja walaupun lo punya pengalaman apa namanya di bidangnya, tapi bahasa lu masih belum, itu agak susah sih to be honest gitu. Tapi enaknya itu tinggal di sini tuh kayak fasilitas playground lah ya, contohnya playgroundnya itu tuh bagus, rapi, terus bersih. Lagi itu untuk kesehatan sama pendidikan terjamin sih. Ya kembali lagi dikarenakan bayar pajak di sini lumayan dan cukup besar sampai 48% ya, hampir 50% lah untuk bayar pajak penghasilan gitu. Tapi ya kembali lagi dari uang pajak itu ya untuk kita juga gitu. Untuk kayak kesehatan contohnya kalau untuk kayak dokter umum cek apa sih kayak batuk pilek itu ke dokter itu free. Tapi kalau misalkan untuk kayak dokter kecantikan atau gigi itu mahalnya ampun. Bisa dibilang tinggal di sini tuh lumayan mahal, bukan lumayan lagi, mahal kalau dibandingkan di Indonesia. Jadi apalagi kalau misalkan belanja untuk keperluan yang Asian food kayak gitu, kalau di compare atau dibanding-bandingkan dengan harga di Indonesia bisa gila kali ya. Terus dari cuaca dan lingkungan, cuacanya yang pasti di sini bersih banget. Walaupun kayak musim panas ya tetap aja masih kayak nggak terlalu panas banget gitu, walaupun kayak sampai tahun kemarin tuh sampai dengan 29 derajat Celcius. Tapi tetap aja kalau lu kelamaan kayak di pantai itu ada anginnya tuh yang buat kayak dingin gitu. Untuk tingkat kriminal di sini tuh bisa dibilang dan berdasarkan pengalaman gue itu bener-bener minimalis banget. Rumah kali ya, bener-bener apa ya, bisa dibilang aman sih. Kayak misalkan kita taruh barang-barang kita tuh di luar kayak sepeda lah contohnya, kalau di kota kita tuh ya udah gitu yang nggak akan ada yang ngambil. Terus gue biasanya kalau misalkan kayak waktu masih kecil tuh gue taruh di luar dia untuk tidur siangnya itu sekitar 1 jaman di luar, aman-aman aja, jadi nggak ada yang nyentuh kayak gitu. Jadi so far sih memang karena Denmark itu dikenal dengan negara terbahagia di dunia itu sih, jadi kayak untuk sosialnya juga pun di sini terjamin. Jadi ya udah orang yang nggak akan macam-macam gitu. Dan tapi kalau di ibu kotanya di Copenhagen itu agak lumayan sih tingkat kriminalnya itu seperti apa. Jadi temen gue aja pengalaman mereka tuh kayak naro sepedanya hilang gitu, tapi yang nggak setiap saat gitu, mungkin lagi unlucky aja. Sekian teman-teman sharing-sharingnya hari ini. Besok kita lanjut lagi dengan sharing yang lainnya. Thank you for watching.